Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Wildan Arif Nurjaman dengan NIM 67042040006. Saya dari kelas MP 4403. Di sini saya akan menganalisis kasus SDM pada PT Golden Castle. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang mengenai PT Golden Castle. PT ini bergerak dalam bidang konveksi atau tekstil yang berasal dari Pelabuhan Nusantara nomor nomor 2 Blok B, tepatnya di kota atau Kabupaten Jakarta Utara, yang merupakan salah satu kota atau kabupaten penting yang terletak di Provinsi DKI Jakarta. Nah, peranan pada kasus ini yaitu ada perusahaan yang di dalamnya ada atasan atau staf dan dengan para karyawan-karyawannya. Eh, jadi konflik ini terjadi awalnya karena adanya miskomunikasi. Nah, dimulai sebelumnya konflik ini terjadi karena adanya krisis moneter yang tentunya terjadinya kenaikan BBM serta bahan pokok panganan juga naik. Nah, waktu itu perusahaan merubah kebijakan gaji untuk para karyawannya, tetapi tidak mengkomunikasikan kepada karyawan-karyawannya. Nah, Hal itu yang menyebabkan karyawan-karyawan merasa kecewa dengan adanya kebijakan gaji yang tidak diinformasikan kepada para karyawannya ataupun tidak melakukan komunikasi dua arah antara karyawan dan para atasannya. Nah, karyawan pun melakukan kekecewaannya dengan melakukan demo besar-besaran yang dilakukan di depan perusahaannya dan eh, dampak dari demo itu para karyawan pun PHK besar-besaran. Nah, sebelumnya perusahaan ini salah karena memper-PHK besar-besaran karena membuat citra dari perusahaan ini bisa menjadi jelek di mata karyawan ataupun para kerja ataupun masyarakat di sekitarnya. Dan dampak ini juga berakibat pada perusahaan akan susah untuk mencari para pekerja kembali dengan skala yang besar karena dengan PHK-nya juga besar. Nah, untuk solusi itu ada yang pertama membentuk suatu sistem informasi yang struktur. Nah, dari kasus yang tadi kan informasi itu tidak struktur dan informasi itu hanya diketahui oleh para atasan atau staf. Jadi di sini harus membentuk informasi yang terstruktur maupun dengan menggunakan papan pengumuman ataupun menggunakan staf-staf atau atasan yang menginformasikan kepada grup dari PT Golden Castle atau melalui pesan dengan melalui email atau WhatsApp pribadi mereka masing-masing. Nah, yang kedua membuat komunikasi dua arah. Nah, seharusnya perusahaan juga sebelum berubah sistem gaji itu perusahaan harus melakukan komunikasi dua arah antara atasan dan bawahan. Jadi sebelum merubah itu eh, minta pendapat terlebih dahulu kepada atasan dan kepada bawahan atau karyawan dengan kebijakan yang sekarang ataupun dengan gaji yang akan diubah ini seperti apa. Dan dari komunikasi dua arah itu tentunya akan mendapatkan jalan tengah yang baik, tidak akan menimbulkan konflik. Dan yang ketiga, beri pelatihan dalam hal komunikasi kepada atasan ataupun dan karyawan. Nah, di sini harusnya memberi pelatihan agar atasan atau staf itu memberi informasi kepada para karyawan serta karyawan pun diberi latihan komunikasi atau mendengar informasi. Jadi nanti tidak adanya miskomunikasi karena sudah saling belajar tentang hal komunikasi antara atasan dan karyawan. Dan karyawan pun harus mengkomunikasikan aspirasi mereka kepada atasan dengan cara yang benar.
Dan yang keempat, menampung aspirasi karyawan, eee, jadi di sini, perusahaan harus menampung aspirasi karyawan. Contohnya kayak tadi, perusahaan kan didemo oleh karyawannya secara besar-besaran. Nah, perusahaan itu salah karena langsung mem-PHK semua karyawannya dengan secara besar-besaran. Seharusnya perusahaan itu, mengambil atau menampung aspirasi yang disampaikan oleh karyawannya. Setelah itu, perusahaan, eee, mencari solusi agar masalah yang sedang dialami ini, segera terpecahkan atau kelar. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.